Perkenalkan, kami dari kelompok N603, Pendidikan Kewarganegaraan, dan di video ini kami akan menerangkan materi mengenai hak asasi manusia. Perkenalkan, saya Salma Rizky Malik dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM A15 2021 00149. Saya Intan Sayani dari Prodi Sastra Jepang, NIM C12 2021 0098. Saya Salma Atik Nisa, Prodi Manajemen dengan NIM B11 2021 0404. Saya Mira Belgi Sanika dari Ilmu Komunikasi NIM A15 2021 00114. Saya Givaldia Putri Nabila dari Angkatan 22 NIM E11 2022 01170. Saya Kalikada Fardinata dari Prodi Teknik Elektro NIM E11 2022 01172. Pada pembahasan kali ini terdapat 5 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Kedua, sejarah hak asasi manusia. Ketiga, perkembangan HAM di Indonesia. Yang keempat, ada peradilan hak asasi manusia. Yang kelima dan yang terakhir adalah faktor-faktor pengaruh HAM. Menurut Universal Declaration of Human Rights oleh PBB, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia, meliputi kebebasan atau kemerdekaan, keadilan, kedamaian, hidup, keamanan, milik pribadi, berpikir, kepercayaan dan keyakinan, politik, dan lain sebagainya. HAM tidak membedakan bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, asal bangsa atau negara, golongan, kelahiran, kedudukan, hukum, internasional, nasional, daerah, negara, kekuasaan orang lain, atau daerah status terbatas. HAM bersifat universal dan tidak diskriminasi. HAM mencakup hal yang lengkap, baik pribadi maupun kelompok, lokal atau internasional, bahkan mencakup seluruh aspek hidup manusia. Manusia dalam filosofi liberalisme adalah person atau individu. HAM menurut Konstitusi NKRI Tab nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 dan UU nomor 39 tahun 1999 adalah hak dasar manusia yang kodrat yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dirampas, dipaksa, ditekan, serta bersifat universal dan abadi. HAM meliputi hak hidup, hak berkeluarga, mengembangkan diri, perlindungan hukum, pendidikan, manfaat iptek sosbud, identitas budaya, bekerja, keadilan, kewarganegaraan, rasa aman, suaka politik, agama dan kepercayaan, berpikir, bersikap, berkumpul, berserikat, komunikasi dan informasi, milik pribadi, sejahtera lahir dan batin, sehat dan layanan kesehatan, jaminan sosial, wajib hormat atau hak orang lain, dan wajib tunduk pada undang-undang. HAM meliputi hak individu atau sosial, hak jasmani dan rohani, hak pribadi mandiri, dan ciptaan Tuhan. Manusia menurut falsafah Pancasila merupakan makhluk majemuk tunggal atau monoplural dan duitunggal atau monodualis. Struktur kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat menurut Profesor Dr. Noto Nagoro dan Prof. Dr. Triyarkoro. HAM terpadu merupakan kewajiban asasi. Pada awal abad ke-12, Raja Richard yang dikenal adil bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John Lackland mengakibatkan rasa yang tidak puas para bangsawan. Kemudian mereka berhasil mengajak Raja John Lackland untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Dokumen Magna Carta atau Piagam Agung ini dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Lalu pada tahun 1628 di Inggris, Raja Charles pertama versus parlemen yang membahas Petition of Right, yaitu tentang pajak dan hak istimewa untuk parlemen dan siapapun ditangkap tanpa tuduhan sah. Lalu ada Raja William ketiga di tahun 1689 di Inggris membahas tentang Revolusia Bill of Rights. Di sini membahas beberapa macam, yaitu pindah kuasa dari raja ke parlemen, pajak, undang-undang, kepemilikan parlemen mengubah keputusan raja, masyarakat memiliki hak bebas berbicara, berpendapat,
pemilihan parlemen secara bebas. Perkembangan demokrasi Inggris dan dunia, Thomas Hobbes dan John Locke Rousseau, The Declaration of Independence Amerika Serikat pada tanggal 4 bulan 7 1776. Pikiran John Locke, manusia adalah makhluk sosial, hak asasi manusia adalah alam, hak hidup, life, kemerdekaan, liberty, dan hak milik properti. Teori John Locke, Montesquieu dan Rousseau, Prancis, berisi tentang kesewenangan raja, trias politika, Montesquieu dan Rousseau, du kontrak sosial atau negara lahir bebas, tak boleh dibelenggu oleh manusia raja. Kuasa raja feodal jatuh, Raja Louis ke-16, demokrasi, Declaration destroys the home et du citoyen atau hak asasi dan warga negara pada tanggal 27 bulan 8 1789. Selanjutnya, pada tahun 1941, PD 1 dan 2 masyarakat sengsara dan takut. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Franklin D. Roosevelt, membuat 4 kebebasan yang disebut dengan the four freedoms. Yang pertama, freedom of speech, bebas bicara, freedom of religion, bebas agama, freedom for fear, bebas takut, dan freedom from want, bebas melarang. PBB 1946, Komisi Hak Asasi Manusia, Politik Sosial dan Ekonomi, 10 Desember 1948, PBB terima kerja Komisi Universal Declaration of Human Rights, pasal 30 dan ayat 32, laksanakan semua bangsa dan negara. Hak asasi manusia adalah isu global politik luar negeri, kerjasama ekonomi, perdagangan, dan militer, demokrasi, dan lingkungan hidup. Perkembangan HAM di Indonesia. HAM adalah suatu hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia. HAM bersifat universal atau menyeluruh karena dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, agama, suku, budaya, dan identitas lain yang melekat. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai norma, sikap yang hidup di masyarakat, serta acuan dalam bertindak pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama. HAM di Indonesia mengalami perkembangan pemahaman dari masa ke masa, termasuk pada periode setelah kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai dengan sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI terjadi perdebatan antara Muhyiddin dan Mohatta dengan Supomo dan Soekarno. Muhyiddin dan Mohatta menjelaskan tentang HAM dan hak-hak warga negara serta konstitusi penguasa tindak langgar hak warga negara. Sedangkan Supomo dan Soekarno membahas tentang negara Republik Kedaulatan Rakyat adalah hak perorangan di bawah kepentingan bersama. Yang kedua, negara adalah kekeluargaan yang solidaritas tentang kebinekaan serta kesejajaran dan kesederajatan tidak mementingkan pribadi dan golongan atau integralistik. Yang terakhir adalah solusi hak warga negara yang terkandung pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai 34. Perkembangan HAM di Indonesia yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Pencapaian perjuangan HAM pada masa ini yaitu yang pertama, partai politik semakin banyak bermunculan, meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Yang kedua, hak pers pada periode ini memiliki kebebasan. Yang ketiga, pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang. Selanjutnya, pada periode ini Indonesia juga sempat bergabung dalam 2 konvensi HAM internasional sebagai berikut. Yang pertama, Konvensi Jenewa tahun 1949 yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang. Yang kedua, Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapat jabatan publik. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berdampak pada sistem politik di mana kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi. Perkembangan HAM di Indonesia yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya, bangsa Indonesia, dan dasar negara Pancasila. Rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Permasalahan mengenai HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara perkembangan seperti
seperti Indonesia. Faktanya, pada masa Orde Baru telah banyak terjadi pelanggaran HAM. Misalnya, kebijakan politik yang diterapkan bersifat sentralitis dan tidak menerima pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Kemudian, terjadi beberapa kasus mengenai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, seperti G30 SPKI, peristiwa Tanjung Priuk, kasus Kedung Ombo, dan masih banyak lainnya. Selama Orde Baru, berikut ini beberapa konvensi HAM yang diikuti oleh Indonesia. Yang pertama, Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi yang kedua yaitu Konvensi Anti-Apartheid tertuang dalam UU Nomor 48 Tahun 1993. Yang ketiga yaitu Konvensi Hak Anak tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Yaitu pada masa reformasi era Presiden Habibie yang menjadi momentum tegaknya HAM. Hal ini dimulai dari TAP nomor 17 MPR tahun 1998, Ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Ya, dan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment of Punishment. Pengesahan International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1965. Konvensi ini mengatur larangan untuk menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan pembedaan pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan, atau etnis, kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara. Hal ini tercantum pada UU Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination of Respect of Employment and Occupation. Konvensi ILO ini mengenai diskriminasi dalam pekerjaan atau jabatan. Nah, di sini juga diterangkan tentang UU Nomor 8 1999 tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu adalah termasuk dalam HAM. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selanjutnya adalah UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment. Ya, hal ini mengatur tentang konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Ya, selanjutnya adalah UU Nomor 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan, dan martabat manusianya. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa paksa dan penghilangan nyawa. Hal ini adalah menyangkut tentang kerja paksa. Selanjutnya adalah ada UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang orang warga negara Indonesia yang telah berusia 12 tahun dapat membentuk partai politik. Selanjutnya adalah tentang pemilu. Ini tercantum pada UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum telah menetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik, peserta pemilihan umum dan wakil pemerintah. Terkait dengan HAM adalah UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 9 PNPS Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subvers.
dan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan hakiman bukan Komnas HAM. Komnas HAM berdiri pada 1993, tepatnya tanggal 7 Juni 1993, melalui keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Tujuan pendirian Komnas HAM adalah untuk memberantas dan menciptakan kondisi yang kondusif pelaksanaan HAM Indonesia sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap orang diakui sebagai manusia pribadi berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, dan setiap orang berhak mendapat bantuan perlindungan yang adil dari pengadilan objektif tidak berpihak. Penegakan HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 1929 HAM di era reformasi Presiden Abdurrahman Wahid. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 134 Tahun 1999, Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan kebijakan. 2. Koordinasi. 3. Peningkatan peran serta masyarakat. Dan 4. Melaporkan dan evaluasi. Keputusan Presiden tersebut merupakan dasar arah dalam upaya terhadap peningkatan hak asasi manusia. Dan kemudian dilanjuti dengan Keputusan Menteri Negara HAM Nomor Kepres 08 Nek HAM 1 Tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja staf Menteri Negara Urusan HAM. Selanjutnya internasional tentang hak sipil dan politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976. Selanjutnya adalah pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Nah, untuk poin yang keempat yaitu peradilan HAM. Jadi, yang pertama, HAM itu disalahgunakan sebagai kekuasaan dan kekuatan sehingga menjadi sebuah corak. Kemudian, peradilan HAM sebagai konstruksi perangkat aturan dan penegakan hukum. Jadi, masalah HAM yang memiliki korelasi sebagai bernegara hukum yang baik dan benar. Dan sedangkan nilai hukum pada negara diimplikasikan sebagai pelaksanaan dari HAM. Dan selanjutnya, HAM sebagai pilar dari negara hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan yuridis. Hakim itu berperan sebagai sentral dengan kuasa yudikatif. Peran strategis dari hakim yaitu meningkatkan fungsi dari dimensi politik, kriminal untuk mengimplementasi peraturan. Nah, ancaman hukuman berat, contohnya seperti narkoba, perbankan, dan kesehatan, secara tidak langsung itu meningkatkan fungsi preventif dari kejahatan umum dan kasus. Kemudian putusan pengadilan memunculkan rasa keadilan yang merangsang kejahatan lain. Selanjutnya, PBB guna menyelesaikan Rules of Procedure atau hukum acara dan fungsi Mahkamah Internasional atau International Criminal Court atau ICC pada Konferensi Internasional Roma, Italia, Juni 1998. Yurisdiksi ICC, pelanggaran HAM dan kejahatan humaniter sebagai genocide, kejahatan perang dan agresi. Negara anggota PBB tidak otomatis menjadi yurisdiksi ICC kecuali mendukung ICC itu sendiri. Nah, ICC sebagai peradilan internasional HAM pada DKPBB bab 7 Piagam PBB, Den Haag bekas Yugoslavia di Arusha, Tanzania, dan di Kigali, Rwanda. Kemudian selanjutnya itu pertanggungjawaban pelanggaran HAM berbeda-beda dan memberikan pidana yang biasa atau sebagai prinsip universal HAM PBB. Nah, pertanggungjawaban HAM memiliki syarat sebagai pejabat publik, militer atau sipil, dan orang biasa atas nama negara atau pemerintah yang pelanggaran dalam tugas berkaitan dengan tanggung jawab pribadi atau personal responsibility. Pelanggaran HAM berat tidak memiliki kadaluarsa. Sedangkan negara memberikan ganti rugi, restitusi, dan dilakukannya rehabilitasi.
Pidana biasa akan diberikan kepada pelanggar sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan tidak ada ganti rugi. Kemudian, di Indonesia, pelanggaran HAM ringan memerlukan mediasi atau pihak ketiga. Pelanggaran HAM berat melanggar UU Nomor 39 1999 mengenai peradilan HAM dan harus dibentuk paling lambat 4 tahun. Sebelum terbentuk, itu membutuhkan pengadilan umum berwenang. Mengenai selanjutnya, Komnas HAM di Indonesia akan memberikan pelanggaran dalam bentuk kesadaran hukum, kesadaran manusia, dan kesadaran politik. Kemudian, aparat sistem tanpa disadari itu melanggar HAM yang melemahkan sistem dan kepercayaan rakyat. Secara internasional menuntut untuk mengadili pelanggar HAM yang tercantum pada Perpu Nomor 1 1999 tentang pengadilan HAM. Pelanggar akan dihukum karena pemusnahan ras, pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan peradilan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi sistematis, dan penganiayaan oleh pejabat berwenang. Kemudian yang selanjutnya itu HAM dalam agama global berkaitan dengan ekonomi, politik, teknologi, industri, investasi, dan sebagainya. Melawan HAM akan mendapatkan tekanan dari pemutusan hubungan diplomatik, embargo ekonomi, ekspansi militer yang terjadi di Yugoslavia, Afghanistan, Korea Utara, Iran, Irak, Libya, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, pelanggaran HAM sebagai komoditi internasional akan berpengaruh kepada tatanan ekonomi global yang memiliki kepentingan pada diskriminasi politik. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi HAM. HAM itu universal, tidak diskriminasi, perspektif dan implementasinya berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi HAM itu filosofi atau pandangan hidup negara berbeda. Yang pertama, filosofi liberal. Manusia, individu yang mempunyai hak asasi personal yang cenderung individualistik. Yang kedua, filosofi sosial. Manusia yang kelompok atau kolektif mempunyai hak asasi kolektif dan cenderung sosialisme. Lalu filosofi Pancasila, manusia majemuk tunggal atau monoplural atau monodualis atau duitunggal, struktur, sifat dan kedudukan, balance, hak asasi padu dan seimbang, kewajiban. Lalu ada budaya, filosofi atau pandangan hidup negara berbeda. Seperti budaya barat, manusianya hak asasi personal dan cenderung individualistik. Sedangkan budaya timur, keseimbangan, cipta rasa karsa, kebijakan hidup, dan maju lahir batin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.